Setelah Bapak Tiada, sebuah kisah dari @nyata. Teman-teman juga bisa follow akun Twitter beliau ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini dia selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. ...113 km berpindah ke arah utara. Wardanu terlihat tegang duduk di teras rumah kontrakan. Dia sedang menanti seseorang yang mungkin datang untuk mengunjungi dirinya. Setidaknya begitulah pesan Pak Mangun kepada dirinya di dalam mimpi. 5 menit lagi jam 10 malam. Apa mimpi itu benar? Bapak akan datang mengunjungiku? Gumamnya. Namun mungkin semua hanya bunga tidur. Hingga jam sudah menunjukkan angka 11. Berarti 3 jam dia telah menanti hal yang diharapkan tak jua terjadi. Asbak telah penuh dengan putung rokok. Segelas kopi yang tadi dia seduh hanya tinggal menyisakan ampas. Danu menyadari bahwa saat ini hatinya yang memang sedang rindu pada ayahnya. Dengan perasaan sedikit kecewa, dia bangkit dari duduknya dan hendak menyudahi malam itu dengan beristirahat. Direbahkannya tubuh yang sudah teramat lelah di atas kasur kapuk. Matanya terpejam. Tin! Terdengar suara klakson dan deru suara mesin mobil seperti sedang terparkir di depan kontrakan. Danu langsung membuka matanya kembali. "Bapak!" ucapnya sumringah dan langsung beranjak ke arah depan. Krek-krek. Pintu rumah terbuka. Wajah sumringah itu berubah. Wardanu menjadi sinis melihat salah satu saudara-saudaranya hadir bersama pasangannya di sana. Mata Danu masih memandang sekitar. Malah dia menilik kaca mobil. "Apa Bapak tidak ikut?" tanyanya. "Singkat saja, kita sama-sama saling tidak menyukai. Namun kamu harus mengetahui kebenaran. Kuatkan dirimu. Kedatanganku ke sini untuk memberitahu bahwa Bapak sudah tiada, dan ada hal lain yang ingin aku sampaikan padamu." Di sisi lain, hampir sejam lamanya waktu berlalu. Si Lukman masih berdiam diri di depan rumah. Pikirannya kosong. Dia takut hidupnya akan berakhir di jeruji besi. Di tengah lamunan itu, ceklek, lampu tiba-tiba padam yang membuat Lukman kaget. Didapatinya keadaan menjadi gelap gulita. "Mati lampu atau jumper?" katanya sembari menuju ke tombol panel untuk melakukan pengecekan. Dirinya mendorong tombol on off MCB, ceklek-ceklek. Namun lampu tetap tak menyala. Sudahlah, memang mati lampu, pikirnya. Dia beranjak dan hendak masuk ke dalam rumah dan ceklek. Terdengar suara seperti seseorang sedang memainkan panel tersebut. Lampu juga kembali menyala. Dan kini hanya tubuh Lukman yang seakan mematung. Perlahan dia membalikan badan menatap ke arah panel. Didapatinya seseorang lelaki tinggi sedang berdiri di sana. Lukman tak dapat melihat wajah sosok itu karena dia berdiri dengan posisi wajah mengarah ke panel. Belum lagi sekujur tubuh pria itu tertutup jubah hitam yang membalut area kepala hingga mata kaki. Angin malam tiba-tiba bertiup sangat kencang menuju arah Lukman. Lolongan anjing liar juga silih berganti melolong. Hal yang sebelumnya tak pernah terdengar selama mereka menempati rumah itu. Siapa Anda?" tanya Lukman terbata. Dan malam itu menjadi awal mencekam bagi hidup Lukman. Terlebih kala sosok misterius tersebut menunjukkan wajahnya ke arah Lukman. "Mas, kau?" ujar Lukman. Belum sempat Lukman kembali bertanya, sosok misterius mengeluarkan balok dari balik jubah hitam yang dia kenakan. Lukman panik, tubuhnya gemetar. "Apa maumu? Jangan-jangan kau yang membunuh?" Prak! Ayunan balok langsung diarahkan ke wajah Lukman. Untungnya, serangan itu tak mengenai Lukman karena dia sempat menghindar dan segera berlari. Tolong!" teriak Lukman berlari ke arah jalan.
untuk meminta pertolongan. Setibanya di depan pagar, seorang pria berbadan tegap yang mendengar teriakan Lukman datang menghampiri. Pria itu menggunakan seragam hijau loreng. Entahlah, Lukman sendiri pun tak mengetahui siapa sosok tersebut. Namun, dia berharap pria itu memang seorang tentara. Tolong Pak, ada. Jelas Lukman berkata dengan gelagapan. Tenang dulu Mas, coba cerita jelas, ucap pria itu. Pembunuh Pak, balas Lukman kembali menjelaskan. Singkat cerita, Lukman akhirnya berhasil mengajak pria itu untuk melakukan pengecekan. Sosok angkatan itu juga menemani Lukman sembari menunggu kehadiran polisi yang baru saja dihubungi olehnya. Lukman tidak mau memberitahu ibunya. Dia hanya memastikan si ibu masih dalam keadaan sehat, bernyawa di dalam kamar. Di ruang tamu keduanya duduk. Lukman merasa bersyukur bisa mendapat pertolongan dari pria itu. Dan yang tak kalah penting, dirinya juga tahu siapa dalang dari pembunuhan mbaknya Citra. Oh ya Pak, sedari tadi kita berbicara, Bapak namanya siapa? Tanya Lukman yang lupa menanyakan nama pria tersebut. Saya Mangun Mas, jawab si pria yang langsung membuat bulu kuduk Lukman bergidik. Dia langsung menatap si pria. Mangun Pak? Tanyanya kembali. Iya Mas, saya Mangun Joko Dinigro, jawabnya kembali yang membuat darah Lukman seperti membeku. Mata Lukman menatap ke arah bawah. Tampak kaki hitam kotor tanpa beralaskan sepatu terpampang. Lukman seketika mengingat cerita di masa kecil, kala ibunya pernah mengisahkan sebelum menjadi seorang pengusaha sukses, bapak merupakan seorang anggota TNI. Sekali lagi, lolongan anjing terdengar menggema bersama bau bunga kantil yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Wajah Lukman berkeringat, jantungnya berdebar hebat. Dia tak lagi dapat berbicara. Rasa takut sudah menyelimuti dirinya. Hal aneh yang harusnya tidak terjadi, mengingat sosok demit itu merupakan bapak kandungnya sendiri. Perlahan Lukman mengangkat kepalanya, memberanikan diri untuk menatap. Seketika itu juga nafas Lukman langsung terengah. Dadanya merasakan sesak kala melihat sosok pria itu, merupakan demit berperwujudan almarhum. Namun dengan penampilan yang sangat mengerikan, di mana wajah almarhum gosong dengan beberapa luka menganga yang mengeluarkan nanah berwarna merah. Sosok itu mengerang, desis nafasnya terasa kencang. Lukman dapat merasakan aroma busuk dari desis itu, sekalipun ada jarak 1 meter di antara mereka. Tubuh Lukman lemas. Sungguh dia sudah tak lagi memiliki tenaga maupun keberanian untuk kabur dari sana. Dan di saat frustasinya memuncak, dia merasakan seseorang memegang pundaknya. Lukman menoleh ke arah belakang dengan wajah pucat pasi. Kamu? Ucap Lukman yang langsung disambut oleh hantaman balok tepat di kepala. Lukman terkapar, pandangannya memudar. Semua seakan menjadi gulita di tengah tenaga akhir. Kembali dirinya melihat sosok almarhum ayahanda memanggil dirinya. Nak, kamu harus hati-hati. Begitulah pesan terakhir tersirat masuk ke dalam daun telinganya. Di sisi lain, matahari belum terbit, langit masih berwarna hitam kebiruan. Rumah Pak Mangun kembali dikembarkan dengan tubuh Lukman yang terkapar di lantai. Adalah Bu Iem, asisten rumah tangga yang bekerja di kediaman itu, menjadi orang pertama yang mendapati majikannya dalam kondisi tak berdaya. Lukman langsung dilarikan ke rumah sakit. Hanya Bu Dwi yang berada di sisi, sementara Dava tidak pulang di hari itu. Eka yang sedari tadi coba dihubungi juga tak mengangkat panggilan beliau. Cukup lama wanita rentan itu menanti sebelum dokter yang menangani Lukman keluar untuk memberitahukan hasil diagnosa. Bak petir menyambar di siang hari dan cerah hati Ibu Dwi semakin tersayat kala dokter mengatakan pembuluh darah di kepala Lukman pecah yang membuat anaknya itu tak akan lagi dapat bergerak maupun berbicara. Tubuhnya lumpuh total dan hanya keajaiban yang mungkin dapat merubah takdir hidup Lukman. Begitulah penjelasan yang didapati dirinya. Dia hanya bisa duduk termenung, menangis sembari coba memberikan pesan kepada anaknya Dava dan Eka. Barulah sekitar jam 2 siang, bala bantuan datang. Eka dan Doni tiba di rumah sakit menemani dirinya. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Ibu Dwi mau meninggalkan si bungsu. Dia akan pulang bersama Eka.
sementara Doni yang akan berjaga di rumah sakit. Di dalam mobil tak ada pembicaraan. Bu Dwi hanya asik bermain dengan Lena, sementara Eka fokus menyetir. Kendaraan itu melaju normal. Di persimpangan kala mobil baru saja keluar dari jalan arteri, Eka tiba-tiba menepikan mobilnya dengan kasar. "Tindin, goblok!" bentak pengendara motor yang hampir menyeruduk mobil mereka. Eka hanya terdiam. Dia memegangi kepalanya sembari meringis kesakitan. Kamu kenapa?" tanya Bu Dwi yang melihat putri tertuanya itu mulai bertingkah aneh. Eka membuka pintu mobil, kepalanya langsung menengadah keluar. Dirinya memuntahkan cairan hitam pekat. Bu Dwi langsung keluar dari mobil melihat kondisi anaknya. "Astagfirullah, kamu kenapa nak?" tanya Bu Dwi panik melihat anaknya memuntahkan begitu banyak belatung dan cacing. Eka mengangkat wajahnya yang membuat Bu Dwi semakin histeris. Tolong, teriak Bu Dwi. Eka menangis. Bu, sakit Bu." Melas suara Eka terdengar. Wajahnya memucat. Dari mata, hidung, maupun kuping, darah segar bercucur. Eka ambruk di tempat. Setali 2 rantai terikat. Eka segera dilarikan ke rumah sakit yang sama dengan Lukman berada. Bu Dwi sibuk menelpon anak sulungnya. Namun kembali jawaban operator yang didapat. "Nomor yang ada 7 sedang tidak dapat menerima panggilan Anda." Entah berapa kali dia coba menghubungi. Tubuh rentanya mencoba tegap. Sekalipun tangis Lena juga mengganggu konsentrasinya. Samar dia memandang. Mata itu memicing melihat sosok pria yang dia kenal datang mendekat. "Wardanu," ucapnya pelan. Sosok anak tirinya datang berkunjung ke sana. Anak tunggal Pak Mangun dari istri pertama. "Apa kabarmu, Bu?" sapa Danu pada wanita tua itu. "Maaf, tadi aku ke rumah, namun tidak ada siapapun. Aku dapat kabar dari Bu Iem kalau kalian ada di rumah sakit ini." Jelas dirinya berbicara. Bu Dwi langsung menangis. Tangannya menggenggam jemari Danu. "Selamatkan anak-anakku. Mereka juga adikmu, anak dari ayahmu," pintanya. Danu sejatinya belum mengetahui apa yang menimpa Eka. Dia hanya mengetahui bahwa Lukman tadi pagi dilarikan ke rumah sakit. Sementara Bu Dwi dari tadi hanya terisak tangis tanpa dapat menjelaskan apa yang terjadi. Barulah semua terasa benderang kala Doni keluar dengan wajah menangis. Dia membawa berita duka bahwa Eka kini sudah tiada. Berita yang pastinya membuat Bu Dwi hampir ambruk dan jatuh pingsan. Danu merasa bingung harus berbuat apa. Dia masih memapah ibu tirinya yang tergulai lemas beserta anak dari adiknya Eka. Di sisi lain, Doni mulai bertindak anarkis. Dia berteriak melontarkan kata-kata makian yang membuat keadaan rumah sakit menjadi gaduh. "Anjing kau Dava, aku bunuh kau!" teriak Doni terduduk lemas di depan pintu ICU. Sementara itu, di sisi lain, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah berpulang Eka Manyarahini binti Mangun. Mohon kepada warga untuk dapat berkumpul di kediaman keluarga Bapak Mangun. Sekali lagi, dan seterusnya. Ucap pengurus masjid menyampaikan berita duka kembali dalam bulan yang sama. Kurang dari 2 minggu, 3 anggota keluarga telah tiada, dan 1 orang hidup tak ubahnya mayat. Ada cerita menarik terjadi kala proses pemakaman berlangsung. Saat itu Dava yang baru tiba ke rumah kaget melihat bendera kuning terpajang di depan rumah. Dirinya berlari masuk dan mendapati adik wanitanya sudah terbujur kaku. Air mata Dava pecah. Dava bersujud memohon maaf untuk apa yang terjadi. Ucapan janggal yang seolah mengartikan kematian Eka ada sangkut pautnya dengan dirinya. Di hari itu juga, Doni lepas kendali. Dia melayangkan bogem mentah ke arah Dava, serta mengatakan bahwa kematian dari keluarga ini merupakan ulah Dava. Dava sedang menyantet keluarga mendiang Pak Mangun untuk mendapatkan hak waris tunggal. Anehnya di saat itu Dava tidak membalas. Dia seperti menerima segala tuduhan yang dilayangkan padanya. Hal yang pastinya sangat berbeda dengan sifat aslinya yang berapi-api.
dia malah kembali bersujud di kaki jenazah Eka dan terus mengatakan maaf. Keesokan hari, untuk kali pertama acara tahlil diadakan di rumah itu, dan lagi hal yang cukup aneh terjadi. Bukan saja karena semua berdasarkan inisiatif Dava, tapi juga mengenai kejadian horor yang terjadi. Sekitar jam 5 sore, Bu Dwi memergoki Dava sedang beradu mulut di ruang belakang. Dava malah terlihat sudah menggenggam sebilah pisau tajam yang hendak dihunuskan ke leher Doni. Bila saja Bu Dwi tak melihat kejadian itu, mungkin Doni sudah tewas. Dava seketika menghentikan aksinya. Kejadian itu juga seakan mengeliminasi Doni akan hak waris keluarga Pak Mangun, di mana pada akhirnya perseteruan Dava secara gamblang melarang ibunya untuk berhubungan dengan Doni, apalagi memberikan uang. Bahkan Dava juga langsung mengultimatum bila hak waris hanya akan diberikan atas nama Lena, dengan syarat dapat dipergunakan bila Lena sudah dewasa kelak. Tak ada pilihan baginya, karena memang selama ini Eka lah yang menjadi sosok penopang kehidupan keluarga kecil mereka. Tapi kini semua seakan sirna. Eka sudah tak lagi bekerja dan tak ada lagi bekal bulanan yang diberikan untuk dirinya. Hal itu juga yang membuat dia harus rela menerima tawaran Dava untuk menitipkan Lena hidup di sana. Usai pertikaian, Doni pun segera pergi. Namun semua belum berakhir. Ini hanya lembar pembuka. Dengan nada lantang Doni mengancam akan membalas perbuatan iparnya itu suatu saat nanti. Jam 8 malam. Kala tamu undangan sudah tiba, semua anggota keluarga telah bersiap. Danu pun terlihat hadir di acara tahlil. Anehnya malah Dava yang tiba-tiba hilang. Dia tak mengikuti acara. Padahal dia yang memohon agar Pak RT dan warga lain datang untuk bersama mendoakan ketiga anggota keluarganya yang telah tiada. Tak ayal, melihat tak ada Dava maupun Doni membuat banyak warga bergeleng kepala. Geli melihat tingkah laku keluarga Pak Mangun. Jam 9 malam acara telah usai. Warga terlihat asyik menikmati wedang hangat yang disandingkan dengan beraneka ragam gorengan dan kue basah. Sepatah dua patah kata diucapkan warga sebagai tanda berbelasungkawa untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suasana terlihat hangat bersahaja. Semua orang khusyuk mendengar petuah yang diberikan oleh pemuka setempat. Namun di sela-sela kehangatan, samar suara erangan terdengar yang merubah suasana menjadi mencekam. Lukman tiba-tiba menyeringai, layaknya binatang buas. Tak hanya itu, dia mampu berdiri. Matanya memutih. Liur berbusa menetes di bibir. Dirinya tertawa, menampakkan giginya yang beruncing tajam, layaknya binatang buas. Jangankan tamu yang hadir, Bu Dwi dan keluarga pun seketika bergidik, ngeri melihat apa yang terjadi pada Lukman. Banyak tamu berlomba keluar dari rumah untuk menghindar amukan Lukman yang mulai melempari benda-benda di sekitar. Hanya Bu Dwi, Danu, Pak Ustadz Soleh, serta 3 warga lain yang masih berada di sana. Mereka mencoba menenangkan Lukman dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Semua, mari bersama memohon pertolongan Allah. Tolong bacakan surat Al-Fatihah, pinta Ustadz Soleh. Secara bersama semua yang ada di dalam rumah melafalkan. Seketika Lukman meronta, meraung sejadinya. Ustadz Soleh lalu mendekat ke arah Lukman. Diambilnya air mineral ukuran gelas yang tadi disuguhi untuk para tamu. Bibirnya masih terlihat membacakan ayat-ayat suci. Air itu diusapkan ke kepala Lukman dengan terus melanjutkan doa. Asap keluar dari kepala Lukman. Dia menggelinjang. Buar! Terdengar suara ledakan hebat dari atas rumah. Astagfirullah, ucap mereka serentak kaget. Namun usai suara ledakan, Lukman kembali tersadar. Pak Soleh meminta warga untuk bubar dan tidak menceritakan hal aneh yang terjadi di kediaman rumah Pak Mangun. Warga pun berangsur pergi. Namun Ustadz Soleh masih setia menemani anggota keluarga. Danu yang semula jua ingin pulang, diminta oleh Ibu Dwi untuk tetap tinggal, karena ada yang ingin disampaikan oleh beliau padanya. Mereka duduk di ruang tamu. Hanya Indah, istri dari Dava yang sepertinya enggan untuk mengikuti pembicaraan. Dia lebih memilih masuk kamar dengan alasan mau menemani kedua anaknya. Maaf Bu Dwi, bukan bermaksud lancang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan keluarga ini? Tanya Ustadz Soleh sopan. Bu Dwi sejenak terdiam, tapi dia sudah tak dapat menahan diri. Dengan terbata,
dirinya mulai menjelaskan. Dia takut masih akan ada korban lain. Saya tak terlalu yakin, Pak Ustadz. Namun kematian Citra dan Eka serta hasil investigasi polisi yang mengatakan hal yang membingungkan, saya merasa ada orang yang sedang menjahati, mengirim santet pada keluarga kami. Jawab Bu Dwi dengan mulai menangis. Penjelasan itu seketika membuat Danu tercengang. Dia menatap ibu tirinya itu serius, seakan tak percaya dengan detail kata yang terlalu seram untuk dikisahkan. Danu, aku memang bukan ibu kandungmu, Wardanu, tapi aku juga menyayangimu seperti anak kandungku. Tolong bantu ibu. Ibu, Dava, ibu merasa Dava, pinta Bu Dwi memalas pada Danu. Ampun. Di sisi lain, teriak pria uzur kesakitan. Seseorang memukuli dirinya dengan brutal, tanpa sedikit pun berbelas kasih. Kenapa Eka yang mati? Kenapa kau tak bilang dia, bangsat? Amuk lelaki itu kembali menghakimi, yang membuat si pria tua bersimbah darah. Pria uzur itu merupakan Mbah Trimo, warga desa Dusun Karmi Upanggang. Dia terkenal sebagai seorang dukun oleh masyarakat setempat. Puas menyiksa, lelaki berbadan tegap itu pun pergi dari sana. Dia membiarkan Mbah Trimo terkapar tak berdaya. Dengan sedikit mengintai, dia menilik ke arah luar, memastikan tak ada seorang pun yang mengetahui aksinya. Sesudah dia merasa aman, segera dia berjalan, menelusuri jalan setapak, ke tempat di mana dia meninggalkan motornya. Tangannya merogoh kunci di saku celana. Segera dia menghidupkan motor berkapasitas 250 cc itu dan tap, dia kaget karena ada seseorang yang kini memegangi tangannya. Apa yang sudah kau perbuat? Tanya seseorang yang membuat pria tersebut gugup. Kau apa maumu, Danu? Pria itu kaget, bahkan tidak menyangka Danu ternyata mengikuti dirinya hingga sejauh ini. Apa kamu? Kamu yang sudah membunuh Bapak, Citra dan Eka? Bentak Danu dengan mimik wajah memerah. Pria itu memalingkan wajah. Dirinya tersenyum tipis. Apa buktinya? Dan ini bukan urusanmu. Balas Dava, ternyata Dava, sembari menepis tangan Danu. Sementara itu di sisi lain, 93 hari berlalu dari kepergian Pak Mangun. Teror semakin sering terjadi. Rumah yang sebelumnya nyaman itu kian terasa panas secara hawa. Belum lagi sering terjadi penampakan makhluk-makhluk astral, terutama kehadiran kembali Pak Mangun dalam perwujudan pocong mengerikan yang acap kali membuat seisi rumah ketakutan. 7 hari lagi bulan akan memasuki masa puasa. Cobaan yang berat harus dijalani oleh keluarga mendiang Pak Mangun. Tak hanya itu, Darman yang mengurus aset kekayaan Pak Mangun juga akan mengesahkan pembagian harta secara sah, sesuai dengan apa yang diminta almarhum. Rumah kini ditempati oleh Bu Dwi, Dava dan keluarganya, serta Lukman. Danu juga telah tinggal kembali di sana. Keputusan itu diambil dikarenakan dirinya memang salah satu pewaris kekayaan Pak Mangun, dan yang tak kalah penting ialah janji tersendiri yang sudah dinazarkannya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk akun Twitter Niata, dan tentunya makasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum, alhamdulillah.